Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oke, kembali lagi bersama saya di Hamiri Channel dalam tema edukasi dan inspirasi. Oke, pada kesempatan pagi hari ini teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menanam cabai ya. Tetapi sebelumnya yang perlu teman-teman perhatikan ya, bagaimana cara kita untuk membuatkan lubang-lubang ya, untuk persiapan penanaman. Oke, di sini sudah selesai teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat, saya lagi menaruh ya pupuk kandang ya, supaya apa? Supaya tanah ini menjadi lebih subur dan bisa membantu proses penanamannya itu supaya bisa cepat ya. Itu fungsi daripada mengapa saya menaruh pupuk kandang ini di setiap lubang-lubangnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk proses penaruhan pupuknya sudah selesai. Di sini saya lagi akan mengadakan proses penanaman. Seperti teman-teman lihat ya, di sini saya lagi mengambil tanaman cabenya untuk kita tanam di tempat yang sudah kita sediakan. Oke, tapi sebelumnya ya teman-teman, yang teman-teman perhatikan juga ya, ketika dalam proses penanaman itu jangan terlalu ditekan ya teman-teman ketika proses penanaman ya, supaya tanamannya tidak kerdil ya. Seperti pengalaman yang sudah lewat ya teman-teman, ketika secara tidak sengaja ketika saya menanam tanamannya itu saya agak tekan sedikit ya. Tanamannya itu ketika sudah besar pertumbuhannya itu sangat lambat ya. Berbeda dengan tanaman yang tidak kita tekan ya. Pertumbuhannya itu mulus ya. Tidak mendapat gangguan apapun ya. Jadi itu pengalaman yang sudah saya lakukan ya, di dalam dunia pertanian. Oke, untuk selanjutnya teman-teman ya, seperti biasa sambil kita melihat proses penanaman bibit cabai ini ya, jangan lupa teman-teman untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, share video ini sebanyak-banyaknya ya, dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya supaya apa? Supaya teman-teman selalu mendapatkan konten-konten terbaru dari saya, tentunya di seputaran dunia pertanian. Oke teman-teman, kita lanjut ya, karena ini masih dalam proses penanaman. Jadi seperti itu ya teman-teman, seperti apa yang sudah saya sampaikan, teman-teman bisa ikuti ya, dari proses awal sampai tentunya nanti sampai proses penyiraman. Semuanya ini sudah saya alami, buktikan, dan alhamdulillah cara ini berhasil. Oke teman-teman ya, untuk masalah pupuk ya, tidak selalu teman-teman harus menggunakan pupuk kandang seperti yang saya gunakan ya. Kenapa saya menggunakan pupuk kandang? Karena itu yang ada di sini, dan dari segi itu hasilnya juga bagus ya teman-teman. Teman-teman mau menggunakan pupuk selain dari pupuk kandang, dari dari kotoran ayam atau kotoran kambing dan sebagainya, semuanya bisa teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Di sini kita sudah sampai di proses penyiraman. Tentunya di dalam penyiraman ini juga teman-teman ada tekniknya, ada caranya juga di sini yang perlu teman-teman ketahui. Oke, seperti teman-teman lihat di sini saya di dalam penyiramannya ini saya
tidak langsung menyiramnya dari atas, tetapi saya menyiramnya dari samping. Apa? Karena kalau kita langsung siram dari atas ya, tanpa kita menggunakan bantuan tangan juga, tentunya itu bisa merebahkan tanaman. Jadi caranya supaya tidak tanaman itu rebah ya, kita menggunakan teknik dari samping dan sambil membantu air yang jatuh itu kita pakai tangan. Seperti itu teman-teman ya. Dan selanjutnya ya teman-teman, siram itu bukan hanya untuk tanaman angkat itu atau bekas-bekas tanah yang sudah kita gali itu harus kita ikutkan untuk kita siram juga teman-teman saja, tetapi perlu kita siram bekas-bekas tanah yang sudah kita gali. Karena kenapa? Di sini saya bertanamnya di pekarangan. Tentunya kalau kita di pekarangan rumah itu hambatan atau rintangan itu sangat banyak sekali, tentunya seperti ayam, bebek dan sebagainya. Tetapi yang sering di sini ya itu ayam, karena biasanya kalau ayam itu melihat bongkaran-bongkaran tanah yang baru, dia itu langsung mencakar. Dia kira mungkin banyak binatang-binatang atau makanan-makanan santapannya di dalam itu. Tapi dengan cara kita mencegahnya ya teman-teman, bekas bongkaran-bongkaran itu harus kita ikut siram juga teman-teman ya, bukan hanya tanamannya saja yang kita siram, tapi bekas bongkaran itu harus kita siram juga. Supaya apa? Supaya itu tidak mencakarnya lagi ya. Seperti itu teman-teman caranya. Oke teman-teman, selanjutnya ya yang perlu teman-teman perhatikan juga ya, di dekat tanamannya itu jangan sampai lupa untuk membuatkan tebengan-tebengan kecil ya, supaya airnya itu tidak kemana-mana ketika proses penyiraman atau ketika ada air hujan ya, supaya tanaman itu tetap segar, tahan lama. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf teman-teman. Bagi yang sudah menonton, terima kasih banyak atas partisipasinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.